Udah. Thank you. Baik, jadi hari ini ada beberapa data ya yang teman-teman bisa lihat akan dirilis khususnya nanti sore jam 2. Ini terkait dengan data tenaga kerjaan atau pendapatan dari Inggris, artinya pengaruhnya ke sterling. Jadi ada 4 data ya yang dirilis nanti sore jam 2 itu terkait dengan indeks rata-rata pendapatan per jam, pendapatan plus bonus untuk bulan Oktober. Kalau kita lihat untuk forecast-nya itu 4,6%. Sebelumnya adalah 5,6%. Artinya untuk perkiraan itu masih di bawah data dari kemarin. Artinya terjadi pesimisme untuk data yang dirilis hari ini. So teman-teman nanti lihat rilisnya lebih besar dari 4,6% atau lebih kecil. Data yang lebih besar dari 4,6% ini artinya positif untuk sterling. Ya, kalau kita tahu sterling sekarang mengalami penurunan ya dengan harga terendah tahun 2021. Artinya kalau data ini bagus mungkin jadi trigger juga untuk mengangkat harga sterling. Dan untuk data ini pengaruhnya high impact. Jadi 2 data. Pertama, data indeks rata-rata pendapatan plus bonus. Juga yang kedua di jam yang sama adalah perubahan jumlah pengklaim terkait dengan pengangguran untuk bulan November. Bulan kemarin. Nah, kita lihat. Ini kalau forecast-nya belum ada, masih kosong nih. Nanti kita akan lihat rilisnya berapa. Data yang lebih kecil daripada bulan sebelumnya artinya positif juga untuk sterling. Nah, secara garis besar, teman-teman harus perhatikan 2 data ini untuk nanti sore, terutama yang trading sterling. Oke. Kemudian di jam yang sama juga ada perubahan jumlah tenaga kerja. Ya, teman-teman bisa lihat. Kalau kita lihat pengaruhnya masih medium impact ya. Data sebelumnya 247.000. Kemudian diprediksi juga ada pelemahan atau pengurangan jadi 225.000 untuk bulan Oktober ya. Dan tingkat pengangguran, tingkat pengangguran juga akan dirilis jam yang sama. Ini juga high impact ya. Kalau kita lihat data sebelumnya untuk bulan Oktober itu adalah 4,3%, diprediksi ada pengurangan dari tingkat pengangguran. Nah, ini terjadi optimisme ya pada data dari Inggris. Nah, teman-teman nanti akan terlihat rilisnya sama seperti forecast 4,2%, lebih kecil atau lebih besar. Data yang lebih kecil artinya tingkat pengangguran kurang, itu artinya positif untuk sterling. Jadi data ini juga teman-teman harus perhatikan nanti sore jam 2 rilisnya. Ya, untuk teman-teman yang trading sterling, tolong diperhatikan data ini. Kemudian di sesi malam hari, ya, di sesi Amerika Serikat, ada beberapa data juga yang akan dirilis. Kalau saya lihat, pengaruhnya juga masih medium ya. Itu nanti jam 8:30 malam. Indeks harga produsen inti ya. Kalau kita lihat, untuk forecast-nya itu sama seperti data sebelumnya, 0,4%. Oke. Kemudian juga jam yang sama, ini ada data yang cukup penting, indeks harga produsen, atau CPI ya. Ini data pengaruhnya juga cukup besar terhadap dolar ya. Kalau kita lihat untuk data CPI sebelumnya adalah 0,6% dan diprediksi ada pengurangan 0,5%. Nah, teman-teman nanti akan lihat untuk yang trading mayor pair emas, sterling, euro, teman-teman perhatikan rilis datanya. Lebih besar daripada forecast ini, artinya positif untuk indeks dolar, dan lebih kecil artinya negatif. Kalau positif terhadap indeks dolar, kira-kira emasnya naik atau turun, teman-teman? Kalau datanya positif untuk indeks dolar, emas naik atau turun? Turun ya. Jadi cukup paham ya. Jadi teman-teman harus lihat rilisnya positif atau negatif untuk indeks dolar, karena untuk pasangannya pasti akan berkorelasi negatif pergerakan harganya. Ya, perhatikan itu. Oke ya. Jadi hari ini Selasa, mungkin hanya beberapa data ini akan dirilis.
Untuk teman-teman yang trading sterling, juga yang trading mayor pair, tolong diperhatikan data jam 2 dan juga setengah 9 nanti malam. Gitu ya. Kemudian untuk kita langsung masuk ke teknikal ya, teman-teman ya. Ke teknikal seperti biasa kita mulai dulu dari indeks dolar. Ya. Indeks dolar juga masih bermain pada level yang kurang lebih sama seperti beberapa waktu sebelumnya ya, di level 96,4. Nah, udah beberapa waktu ini pergerakan harga terkonsolidasi di level ini. Kalau kita lihat secara garis besar, sekali lagi tren indeks dolar ini masih positif, masih naik. Dan ada potensi untuk pergerakan hari ini itu akan mencapai level resisten terdekat. Di mana level resisten terdekat merupakan harga tertinggi pada tanggal, teman-teman bisa lihat tanggal 7 Desember, itu adalah harga tertinggi yang pertama, dan juga tanggal 30 November 2021. Jadi target kenaikan indeks dolar, kalau saya lihat untuk hari ini kemungkinan akan mencapai level resisten ini. Selanjutnya, jika memang resisten ini bisa dilewati, maka ada potensi untuk indeks dolar kembali ke level tertingginya, di level 97 ya. 97 ini adalah level psikologis. Ya mungkin juga pergerakan kenaikan ini akan dipengaruhi oleh data nanti malam terkait dengan indeks harga produsen jam setengah 9 nanti. Nah, kalau kita lihat untuk support terdekat atau harga yang menahan untuk penurunan indeks dolar, itu ada di harga terendah pada tanggal 10 Desember kemarin, di level 95,96 lah ya, 9600, ini adalah support terdekat ya. Artinya pun kalau data nanti malam negatif untuk indeks dolar, ada potensi untuk indeks dolar kembali turun ke level tersebut. Tapi ingat, penurunan juga mungkin akan terbatas, karena secara tren, indeks dolar teman-teman bisa lihat, tren besarnya masih up. Ya, teman-teman bisa lihat, secara tren, indeks dolar masih naik ya. Ada beberapa faktor penentuan untuk kita melihat tren itu naik atau turun. Sebenarnya tanpa garis ini, teman-teman bisa lihat bahwa pergerakan harga itu naik atas. Tapi ditambah dengan indikator, lebih mudah bahwa melihat ini, oh ya, trennya memang kuat ke atas gitu ya. Jadi walaupun ada data yang jelek, itu hanya penurunan sesaat. Ya. Kemungkinan besar indeks dolar ini masih akan menguat sampai dengan tahun depan, karena sekali lagi tapering itu sudah dilakukan dan ada isu bahwa ada penguatan dari tapering. Sebelumnya ada 15 miliar dolar untuk tapering yang dilakukan oleh The Fed, akan rencananya ditambah jadi 30 dolar. Artinya mungkin stimulus itu akan habis di pertengahan tahun 2022 atau di bulan Juni. Artinya ada progres juga untuk percepatan suku bunga Amerika Serikat. Dan itu efeknya adalah mengangkat harga indeks dolar. Jadi semakin cepat suku bunga dilakukan, maka semakin positif harga indeks dolar. Jadi ya teman-teman ya, untuk hari ini range-nya jelas. Kalau saya lihat untuk support ada di level 96. 0.00 adalah support terdekatnya di sini ya. Dan untuk resisten ada di harga tertinggi beberapa waktu lalu di level 96,6. Kecenderungan pergerakan harga dari indeks dolar akan menguat menuju ke resisten. So, untuk pergerakan selanjutnya kita lihat nanti resisten ini berhasil di breakout atau tidak. Oke ya. Jadi gambaran untuk indeks dolar. Cukup jelas teman-teman ya untuk indeks dolar ya. Lanjut kita ke pasangan mata uang atau forex. Seperti biasa kita mulai dari euro USD. Ya. Euro USD kemarin kita analisa ketika pergerakan harga di level 1.1290. Hari Senin kemarin sempat melemah, teman-teman bisa lihat di layar ya. Sempat melemah sampai ke level 1.1260. Ini adalah level terendahnya di hari Senin kemarin dan kembali terkoreksi naik ya, terkoreksi positif. Kalau kita lihat pergerakan euro, teman-teman ini juga sama seperti indeks dolar, masih bermain dalam range. Teman-teman bisa lihat untuk range yang paling kecil adalah di level supportnya 1.1230. Ini ya level supportnya. Ini sudah beberapa waktu di sini. Artinya di sini level yang paling kuat. Dan atas ada level 1.1370. Ini jadi tahanan atas. Dan inilah range dari pergerakan euro. Secara tren, euro ini pergerakannya berlawanan dari dolar. Kalau dolar tadi tren besarnya naik, kalau euro teman-teman bisa lihat pergerakannya secara jangka panjang ya,
tahun 2021 ini cenderung melemah. Nih, teman-teman lihat untuk grafik harganya. Setelah mencapai titik tertinggi pada 25 Mei 2021 di level 1.2250-an, ya, ini terkoreksi sampai akhir tahun. Jadi secara garis besar, tren dari euro ini sama seperti berkebalikan dari dolar tadi, trennya masih turun. Dan hari ini pun kalau saya lihat masih berpotensi untuk euro ini mengalami pelemahan, teman-teman. Ya, mengalami pelemahan. Nah, jadi untuk posisi ideal, ya teman-teman boleh ngikutin tren besarnya dengan mencari posisi sell di dekat level resisten. Kalau kita ngomongin resisten yang paling dekat adalah harga tertinggi kemarin ya, di level 1.1320. Ini level resistennya. Atau kalau yang lebih tinggi lagi di 1.1350-an. Nah, jadi level 1.1310 sampai 1.1350-an ini merupakan level resisten yang cukup kuat. Pertama adalah harga tertingginya di tanggal berapa ini? Kita lihat tanggal 8 Desember ya. Kemudian tanggal 30 November dan 18 November ini jadi tekanan atasnya, sekaligus juga ada downtrend line yang menahan kenaikan dari euro. Jadi kalau teman-teman mau cari posisi sell, saya rekomendasikan di dekat level ini. 1.1300 ke atas itu udah teman-teman bisa ambil posisi sell. Manajemen resikonya atau stop loss-nya maksimal teman-teman bisa atur di atas harga tertinggi sebelumnya. Di atas harga tertinggi ini, ya teman-teman bisa atur untuk stop loss dari euro di level 1.1390-an. Ini stop loss maksimal ya. Stop loss yang paling tinggi. Tapi kalau yang paling dekat dengan level sekarang ya teman-teman atur di level 1.1330. Ini stop loss untuk posisi sell di atas harga tertinggi kemarin, ini stop loss-nya. Untuk target kita bisa ambil untuk take profit itu di harga terendah kemarin ya. Ini kita ngomongin posisi sell dulu ya. Di level 1.1260. Ya, 1.1260 ada level support terdekat atau juga target minimal untuk posisi sell. Dan untuk take profit maksimal ya teman-teman bisa ambil posisi ini, level terendah ini sebagai target yang paling besar. Atau di level 1.1230. Ini take profit yang cukup maksimal. Dan juga sekaligus level ini adalah level pembelian terbaik. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi buy, saran saya teman-teman ambil di level 1.1230. Nah, entry buy-nya di sini. Stop loss-nya teman-teman atur sedikit di bawah harga terendah ini. Ya, jadi kalau teman-teman mau ambil posisi buy di level terendah 1.1230, stop loss-nya teman-teman atur aja 20 pip dari open posisi ya, atau di level 1.1210. Ini stop loss untuk posisi buy. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Sell di atas, untuk buy-nya di level bawah. Stop loss-nya teman-teman atur aja di atas harga tertinggi untuk posisi sell dan di bawah harga terendah untuk posisi buy. Oke, untuk gambaran euro cukup jelas ya. Secara tren juga masih berpotensi untuk turun. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk euro? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, ada yang trading euro nggak? Nggak ada? Oke, lanjut. Kita ke sterling. Ya. Oke, kemarin sterling sempat menguat ya, mendekati level resisten di harga 1.3270. Nah, teman-teman bisa lihat di level ini merupakan level yang mendekati level resisten sebelumnya, di mana resisten sebelumnya ada di level 1.3280. Jadi 10 pip lebih rendah. Setelah menyentuh level 1.3270, ini terjadi koreksi untuk sterling. Mendekati juga harga terendahnya di tahun 2021. Kalau sekarang pergerakan harga di 1.3200 ya. So kita lihat hari ini ya, teman-teman, sekarang kalau saya simpulkan pergerakan sterling ini berada di level support. Berada di level support atau level yang mendekati harga terendah beberapa hari yang lalu sekaligus juga harga terendah tahun ini.
Jadi teman-teman untuk potensinya, untuk rekomendasi posisi, selagi pergerakan harga masih di atas level terendah kemarin, atau di atas level 1.3160, ini kan terendahnya kemarin itu ada di 1.31627 ya. Nah, di atas level ini teman-teman masih boleh ambil posisi buy. Saya nggak rekomendasiin teman-teman ambil posisi sell, karena sekali lagi ini adalah harga terendah tahun ini, sekali juga adalah area support. Jadi posisi idealnya adalah posisi buy sekarang. Tapi tetap stop loss juga harus teman-teman terapkan, karena secara tren besar juga masih berpotensi turun untuk sterling. Ya. Jadi teman-teman ideal buy di bawah, di atas level 1.3160 teman-teman pilih deh. Buy-nya di berapa. Untuk stop loss teman-teman bisa atur di level 1.3150, itu stop loss untuk posisi buy. Atau di bawah harga terendah sebelumnya. Ya, itu stop loss-nya, batasan resiko. Dan kalau teman-teman mau ambil posisi sell, ya mau ngikutin tren besarnya, ya teman-teman harus tunggu pergerakan harga naik sampai paling tidak di harga tertinggi kemarin. Ya, di dekat level 1.3270-an, ya di level ini teman-teman bisa ambil posisi sell. Sekali lagi, untuk ambil posisi sell saya tidak rekomendasikan di level sekarang. Tapi teman-teman tunggu koreksi positif mendekati level 1.3270. Ini level terbaik untuk teman-teman ambil posisi sell. Stop loss-nya adalah di atas harga tertinggi ini. Atau di level 1.3300 ya. Udah ini stop loss maksimal untuk ambil posisi sell. Ya. Jadi teman-teman bisa sell di atas, stop loss-nya di atas harga tertinggi, 20 pip juga. Ini udah paling ideal. Ya teman-teman ya. Jadi dari sterling ini teman-teman lihat lebih ideal buy atau sell nih, dengan kondisi sekarang. Sell. Sekarang sell atau buy kondisi sekarang? Ada buy ya, ada yang sepakat dengan buy karena apa alasannya? Harga rendah ya, mendekati level support. Oke, tapi kalau teman-teman juga masih yakin bahwa bakal turun ya nggak apa-apa, diambil posisi sell. Tapi ingat, ini adalah harga terendah, artinya stop loss wajib itu teman-teman pasang. Maksimal 50 pip. Jadi kalau kita ambil posisi sekarang di 1.3200, kita bilang aja mau sell sekarang. Stop loss-nya 50 pip di atasnya. Kita berharap harga turun. Kalau harga naik, terjadi kerugian pada posisi kita. Nah, 50 pip artinya di 1.3250. 1.3250 itu adalah stop loss maksimal untuk posisi sell di level sekarang. Kalau teman-teman nggak sabar atau masih yakin nih bakal turun terus, nggak apa-apa. Stop loss-nya 50 pip maksimal. Ya, gambaran untuk sterling teman-teman cukup jelas. Ya. Karena harga sterling itu running-nya berada di posisi support. Ya. Apa kita tidak wait and see dulu? Sebelum kita ngambil buy, karena dikhawatirkan mungkin justru harga tembus ke bawah support. Gitu. Oke, tadi ya ada dua pilihan. Kalau untuk teman-teman yang tipenya agresif, itu bisa ambil posisi buy sekarang karena sekali lagi pergerakan harga di level support. Kalau nggak mau ketinggalan harga, tapi sekali lagi stop loss tetap harus dipasang di bawah harga terendah beberapa hari yang lalu atau di maksimal level 1.3150 itu stop loss-nya. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih aman, ya teman-teman tunggu dulu untuk konfirmasi candlestick di level support. Ada nggak konfirmasi candle bullish engulfing di sini? Ada nggak candle hijau yang bodinya besar? Kalau memang ada, ya teman-teman bisa ikut masuk karena artinya di sini menandakan area demand-nya kuat. Ya. Tapi kelemahannya ya teman-teman biasanya ketinggalan harga. Ketika ada candlestick yang panjang udah naik, ya kita udah beli di harga tinggi. Ya, jadi kalau untuk teman-teman yang tipenya aktif ya tunggu dulu. Tapi yang lebih agresif mau cari harga terbaik ya boleh spekulasi di level support sekarang. Stop loss harus tetap dipasang. Dan kemungkinan ya kalau tembus ke bawah. Iya, kalau kita ngomongin kemungkinan pasti ada potensi untuk harga melebihi harga terendah kemarin. Karena secara tren sterling ini masih turun, Pak. Makanya saya bilang, kalau masih ragu untuk ambil posisi buy, silakan ambil posisi sell. Tapi saran saya tunggu harga koreksi positif dulu mendekati level resisten. Nah, level resisten yang tadi kita bahas. Biar apa? Biar nggak terlalu jauh stop loss-nya. Kita bisa atur stop loss itu di atas harga tertinggi sebelumnya 20 pip aja, atau di level 1.3300 itu udah jadi stop loss untuk posisi sell. Sekali lagi, kalau kita masih yakin bakal turun, ada potensi bakal breakout juga untuk harga terendahnya, bisa sell sekarang, boleh. Stop loss 50 pip. Tadi yang barusan saya bahas, di level 1.3250 adalah stop loss maksimal untuk posisi sell.
Gitu Pak ya? Baik. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup untuk sterling ya. Kita lanjut ke minyak. Ya, tadi sempat dibahas oleh Pak Akmal ya terkait dengan berita minyak. Memang ada beberapa isu yang membuat permintaan dari minyak ini melemah. Terutama adalah isu penyebaran virus corona versi, saya bilang versi Omicron ya. Nah, jadi ini juga jadi kekhawatiran dunia yang artinya juga kekhawatiran dunia ini berkaca pada tahun 2020, di mana ketika awal dari pandemi itu permintaan minyak itu melemah. Yang pengaruhnya adalah pelemahan harga minyak. Nah, ini bisa terjadi. Jadi isu ini bisa terjadi. Tapi kalau saya lihat akhir-akhir ini isunya udah mulai berkurang. Karena memang penyebarannya luas, tinggi tingkat penyebarannya, namun untuk tingkat kematiannya itu masih tergolong remah. Saya kemarin baru baca ada 1 orang baru yang meninggal di Inggris akibat Omicron. Itu Perdana Menteri Inggris yang sampaikan itu ya. Jadi baru 1 korban. Dari beberapa banyak kasus 1 korban. Artinya untuk tingkat kematian juga lemah. Nah, ini juga membuat harga minyak sebelumnya ketika isu-isu itu bergulir, ya Omicron bergulir, itu harga minyak turun sampai ke level 62. Tapi terangkat lagi sampai ke level 73. Ya. Isunya udah habis, sudah melemah ya. Dan sekarang kalau kita lihat secara teknikal, pergerakan harga masih tertahan juga dalam range. Di mana level tertingginya itu ada di level 73 ya. Harga tertinggi beberapa waktu lalu di 12 Desember, 8 Desember, 7 Desember, dan juga 29 November. Nah, ini level resisten, jadi tahanan. Jadi teman-teman bisa lihat, ketika harga mendekati level resisten yang udah kita buat, ini terjadi reaksi. Artinya, area resisten ini supply-nya banyak. Ya, teman-teman kalau ambil posisi di level ini ya, udah dapat 3 poin di harga sekarang kan. Nah, kalau kita lihat untuk support, ya teman-teman perhatikan harga tertinggi sebelumnya ini merupakan area resisten ya, dan sudah di breakout, artinya level ini adalah level support yang cukup signifikan. Di harga berapa? Di level 69.4. Nah, ini adalah support terdekat untuk harga minyak. Tadi Pak Akmal bilang harga minyak turun, tapi buy-nya di mana? Buy-nya di level ini, Pak. Di level secara teknikal adalah level supportnya, ya 69.4. Itu adalah area buy terbaik kalau teman-teman mau ambil posisi buy pada minyak. Tapi tetap ya, stop loss juga tetap harus dipasang maksimal kalau saya bilang 1 poin saja. Jadi kalau kita ambil posisi 69, 68, kalau kita mau trading harian ya, itu udah mesti pakai stop loss. Ya, karena ada potensi juga kalau ini breakout, maka akan menuju ke resisten yang lebih rendah. Support yang lebih rendah di level 65.5. Makanya saya bilang untuk buy stop loss 68. Untuk trading harian sekali lagi. Jadi untuk posisi sell, saran saya tunggu pergerakan harga mendekati level tertinggi beberapa waktu yang lalu atau di area resisten ini. Jadi level 73 masih jadi pilihan untuk teman-teman ambil posisi sell. Stop loss sama 1 poin juga ke atas, 74 udah jadi batasan risiko untuk posisi sell. Range-nya jelas, teman-teman bisa ambil buy dan sell di range ini untuk instrumen minyak. Oke, minyak ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas ya? Lanjut kita ke Nasdaq. Ya, Nasdaq juga sempat kita bahas kemarin. Pergerakan harga berfluktuasi di level 16.100 sampai 16.400. Teman-teman bisa lihat reaksi harga ketika berada pada level resisten ini. Di level 16.400 itu terjadi koreksi lagi. Koreksi dan membuat harga dari Nasdaq ini kembali turun ke level 16.100. Ya, kemarin kita rekomendasikan teman-teman bisa ambil sell di dekat 16.400, stop loss maksimal di 16.500. Artinya kalau teman-teman juga ambil sell udah dapat profit sekitar 300 poin dari Nasdaq. Dan untuk level sekarang, ini kalau kita lihat pergerakan berada pada level resisten. Berada pada level support ya. Di mana supportnya atau harga terendahnya itu terjadi di 2 hari yang lalu di tanggal hari Jumat ya, 9 Desember nih. Di level 16.100. Nah, level 16.100 ini merupakan support yang cukup kuat karena sebelumnya
merupakan area resisten ya pada tanggal 3 Desember. Nah, teman-teman bisa lihat ini resisten di breakout, retest, balik lagi ke atas. Nah, artinya ini adalah range dari Nasdaq. Jika level ini berhasil di breakout, maka potensi penurunan pergerakan dari Nasdaq ini bisa ke level 15.900. Ini adalah level support juga yang cukup kuat karena level ini pernah terjadi konsolidasi harga. Saya bilang ini area flag. Teman-teman bisa pilih kalau mau ambil posisi buy, ya, bisa di harga sekarang 16.100 karena sekarang di area support ya. Tapi stop loss teman-teman harus pasang di 16.000 atau teman-teman cari support yang cukup kuat di bawahnya lagi di 15.900. Ini juga bisa jadi pilihan untuk teman-teman ambil posisi buy dengan kondisi sekarang. Ya. Dan untuk posisi sell, sekarang pergerakan harga masih di support, teman-teman harus tunggu konfirmasi dulu support ini berhasil di breakout. Kalau sekarang belum ada konfirmasi, pergerakan masih tutup pas di support bahkan di atasnya, maka belum ada konfirmasi untuk teman-teman sell. Pilihannya ada dua, tunggu breakout dulu level 16.100 ini, baru teman-teman sell, targetnya di 15.900 untuk target paling paling dekat, atau teman-teman tunggu pergerakan harga itu retest ke atas mendekati level 16.400 lagi, teman-teman bisa ambil posisi sell ya. Itu ya skenario-nya ya. Untuk buy teman-teman bisa pilih level sekarang stop loss 16.000 atau di 15.900. Stop loss untuk Nasdaq kalau saya bilang 50 sampai dengan 100 poin, itu udah paling maksimal. Ya, ini range-nya teman-teman bisa lihat dan bisa ambil keputusan sendiri. Sekarang pergerakan harga masih di support, kalau mau sabar tunggu konfirmasi candlestick selanjutnya. Oke ya, kita langsung bahas ke pair yang terakhir, ke gold. Ada yang ambil posisi emas kemarin? Ambil ya, ambil buy ya. Kemarin juga kita rekomendasikan untuk ambil posisi buy. Dapat profit dong? Harusnya dapat kan? Sampai harga berapa ditahan rencananya? Belum tahu, tergantung ya. Tergantung hati. Kalau udah ngelihat profitnya udah banyak baru bisa ditarik ya. 17.80. Oke, udah dapat harga bagus sebenarnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di depan. Ini kalau kita lihat pergerakan harga emas juga masih pada range yang cukup sempit dari beberapa hari kemarin, terutama hari Senin kemarin ya. Memang pergerakan harga emas ini kalau saya lihat akan lebih signifikan adalah nanti di hari Kamis pagi atau Kamis dini hari terkait pertama suku bunga Amerika Serikat dan kedua pengumuman tapering. Nah itu pasti pengaruh banget pada pergerakan harga emas. Selagi menunggu data tersebut atau hari Kamis besok, saya lihat juga pergerakan harga emas hari ini akan berfluktuasi pada range yang cukup sempit. Mungkin sama seperti range kemarin. Di mana level resistennya merupakan harga tertinggi pada beberapa waktu yang lalu di 17.94 ya. Teman-teman bisa lihat. Dan ini juga mungkin masih bisa menjadi target untuk kenaikan dari harga emas. 17.93, 17.94 adalah resisten yang paling dekat atau menjadi target kenaikan harga emas ya. Pergerakan harga emas atau kenaikan harga emas selanjutnya itu tergantung dari level resisten ini. Berhasil di breakout enggak? Jadi kalau breakout 17.94, ya, tutupnya di atas ini, maka ada potensi untuk pergerakan harga emas akan kembali bermain di level 1.800. Tapi kalau pergerakan harga emas tertahan di bawah level 17.94, ya mungkin range-nya masih akan bermain di level 17.70 ya untuk level support-nya. Nah, teman-teman bisa lihat harga terendah beberapa waktu lalu di 17.70 adalah support dari harga emas. Jadi untuk rekomendasi posisi ya, kalau saya lihat masih posisi buy yang paling ideal. Namun karena sekarang pergerakan harga mendekati level resisten, ya teman-teman tunggu harga koreksi dulu. Mungkin di level 17.75 ya. Mendekati level 17.70 deh. Teman-teman pilih di atas level ini bisa jadi pilihan untuk ambil posisi buy. Atau kalau teman-teman mau ambil buy sekarang, masih yakin pergerakan harga emas juga masih akan naik, ya nggak apa-apa, ambil buy aja. Tinggal lotnya diatur dan stop loss-nya juga diatur. Maksimal kalau saya bilang, kalau ini untuk long term ya, untuk jangka panjang, mungkin level 17.60 ini udah jadi stop loss untuk jangka panjang, saya bilang. Jadi kalau teman-teman yakin untuk harga emas masih akan naik sampai awal tahun depan, teman-teman bisa save, bisa hold, stop loss-nya maksimal di 17.60. Tapi kalau untuk trading harian, saya pikir di bawah 17.70 itu adalah stop loss yang paling maksimal.
Jadi 1768 ya itu jadi pilihan untuk stop loss posisi buy untuk trading harian. Untuk posisi buy seperti itu ya skenario-nya, mendekati level 1770 teman-teman masih boleh buy. Kemudian untuk posisi sell selagi pergerakan harga di bawah 1794 masih boleh sell. Stop loss-nya teman-teman bisa atur maksimal di atas level psikologis 1801 untuk level stop loss posisi sell maksimal, atau kalian mau paling minimal adalah di atas dari level resisten ini, atau kita bilang di 1796, 2 poin aja dari harga tertingginya, teman-teman bisa pasang stop loss untuk posisi sell. Ya, secara range masih jelas. Saya lihat pergerakan harga emas masih akan menunggu data dari pertemuan The Fed ya, terkait tapering dan juga suku bunga di Kamis dini hari besok. Seperti itu teman-teman ya, untuk harga emas. Ada pertanyaan? Iya. Ini kalau di emas ini range besarnya ini uptrend apa downtrend? Kalau secara tren besar harga emas masih down, Pak. Secara garis besar ya. Downtrend. Masih downtrend kalau kita ukur dari sebentar. Saya buka yang daily ya. Ya, dari level ini ya, dari level 15 November 2021 ya. 2021, nah bisa dilihat harganya turun ya. Artinya 1 bulan ini cenderung pergerakan harga turun. Kalau untuk jangka panjang lagi, ya kita lihat kalau kita bandingin dari tahun 2019, ya sebenarnya trennya naik. Karena 2019 harga emas ini di level 1.400-an. Karena 1.700 trennya naik. Tapi kalau kita ngomongin untuk tahun ini, untuk jangka menengah ya, itu secara 1 bulan terakhir pergerakannya turun. Tapi sekali lagi, biasanya akhir tahun ini menjadi trigger untuk kenaikan harga emas. Ya kita akan lihat apakah nanti tapering itu menjadi triggernya untuk harga emas naik ya. Tahu seperti apa? Kita tunggu nanti. Pidato dari Powell ya. Jadi tadi coach yang tampilan tadi itu berapa? H4 tadi coach ya? Ya, yang dari harga tertinggi Pak ya. Iya, jadi kalau dia H4, kalau ada sistem yang saya gunakan, itu di situ ada posisi pola harga Kusumodo, itu memungkinkan memberikan isyarat harga itu akan turun gitu ya. Jadi sesuai dengan tren yang 1 bulan terakhir ya. 1 bulan terakhir gitu ya. Ya. Kemudian tadi penjelasan tentang indeks dolar tadi coach. Yeah. Saya simak bahwa nampaknya ada perkembangan ke depan bahwa nilai dolar itu akan menguat sampai ke pertengahan tahun 2022. Nah, kalau begitu berarti emas ada akan tertekan dengan emas akan tertekan coach ya. Iya. Oke. Jadi mungkin lebih parahnya lagi mungkin emas bisa turun lebih dalam ya. Dan artinya itu akan bertentangan dengan kebiasaan pergerakan emas selama ini di bulan di akhir tahun ya. Februari biasanya dia naik, ini mungkin tertekan gitu, turun gitu ya. Jadi ada kemungkinan coach. Baik, gini saya jelasin ya teman-teman bahwa memang kadang-kadang ya pergerakan harga emas itu sangat dipengaruhi oleh penguatan atau pelemahan dolar. Tapi teman-teman juga yang sudah pernah, yang mungkin sudah lama trading, itu kadang-kadang melihat pergerakan harga itu tidak sejalan. Contoh, pergerakan harga dolar naik, emas juga naik. Pernah nggak ketemu momen kayak gitu? Pernah, sering bahkan ya. Artinya itu bukan jadi patokan bahwa kita bisa lihat tapering mungkin akan dilakukan lebih cepat. Mungkin ada penguatan dari dolar, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pergerakan harga emas juga bisa naik. Pengaruhnya mungkin ada 2, Pak. Pertama, historical setiap tahun, akhir tahun harga emas selalu naik. Atau yang kedua, Omikron. Ingat tahun 2020, kasus corona itu membuat harga emas naik. Dan itu bisa terjadi lagi pada tahun-tahun ini, ya 2022 awal atau di Desember ini. Jadi nggak selalu berkorelasi negatif. Kadang-kadang mereka sama pergerakannya. Dolar naik, emas juga naik. Karena sebenarnya dua-duanya safe haven. Tinggal orang lebih percaya yang mana, gitu kan? Kalau ngelihat dolar bakal terus menguat, ya orang lebih memilih memindahkan duitnya ke dolar. Tapi kalau orang-orang lihat pegang emas lebih aman karena ada isu tadi Omikron, ya orang-orang memindahkan duitnya ke emas. Kadang-kadang sama-sama naik ya.
Jadi trader terpaksa harus tetap jaga-jaga. Pasti, itu wajib. Kalau kita ngomong isu apapun itu sekedar isu ya, belum jadi fakta. Artinya manajemen resiko harus tetap diterapkan. Ya, mau kita yakin apapun, mau di pikiran kita 100% harga naik, itu bukan keyakinan orang di dunia ini, bukan keyakinan pelaku pasar. Jadi ada potensi untuk salah analisa kita. Makanya stop loss wajib. Begitu, Pak. Oke. Baik, teman-teman, silakan jika ada pertanyaan, dan untuk teman-teman yang udah hadir juga dari Zoom, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Silakan jika ada pertanyaan ya. Oke ya, ada pertanyaan teman-teman? Ini kayaknya dari kita aja di Zoom ini. Karena memang lagi ada masalah internet ya, kata Pak Yogi. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Oke ya, saya mau bahas sedikit. Boleh Pak Charlie ya kali ya? Mau bahas yang kemarin Pak? Oh iya. Oke, thank you semuanya udah ngikutin analisa. Thank you. Ya.